Pergi kamu wanita tukang setrika miskin, dasar istri bego. Kamu yang bego, jadi suami, bukanya kerja malah nikah lagi. Ini rumahku. Di ruang tamu sederhana itu, seorang ibu berdiri sambil menunjuk wajah menantunya. Ceraikan dia. Dia cuma tukang setrika keliling. Kau pantas dapat yang lebih baik. Arif terdiam. Erna menunduk dengan tangan gemetar. Di luar rumah, gerobak setrikanya masih terparkir, saksi bisu harga diri yang sedang diinjak-injak. Namun tak ada yang menyangka bahwa beberapa bulan setelah penghinaan itu, keadaan akan berbalik tajam. Keluarga yang dulu memaksa perceraian, justru datang dengan wajah penuh penyesalan. Sebelum mulai ceritanya, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di ujung gang ketika Erna mendorong gerobak setrikanya. Roda kecilnya berderit pelan, seolah ikut mengeluh bersama hidup yang tak pernah benar-benar ringan. Uap panas mengepul dari setrika arangnya, membumbung ke udara seperti doa-doa yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Setrika, setrika. Suaranya lembut, nyaris tenggelam oleh suara motor yang melintas. Usianya baru 25 tahun. Wajahnya masih menyimpan sisa-sisa gadis lugu. Namun di balik tatapannya, ada ketabahan yang terpaksa tumbuh lebih cepat. Setiap lipatan pakaian yang ia rapikan seperti sedang ia ajak berdamai dengan nasib. Di rumah kecil kontrakan mereka, Arif duduk bersila di lantai. Mesin jahit tua peninggalan ayahnya tergeletak di depan. Tangannya hitam oleh oli. Dahi berkerut. Mesin itu sudah lama tak dipakai serius. Orang-orang lebih memilih penjahit besar di kota. Tapi bagi Arif, mesin itu bukan sekadar alat. Itu warisan harga diri. Kalau bisa hidup lagi, kita mulai dari nol. Gumamnya pelan. Menjelang siang, Erna pulang dengan peluh membasahi pelipis. Tangannya memerah karena panas setrika. Ia tersenyum ketika melihat Arif masih berusaha membongkar mesin jahit itu. Sudah makan? Tanyanya lembut. Arif menggeleng. Nanti saja. Aku mau coba hidupkan ini dulu. Erna tahu suaminya lelah. Ia tahu tatapan orang-orang mulai berubah sejak usaha kecil Arif bangkrut tahun lalu. Ia tahu bisik-bisik tetangga yang menyebut mereka pasangan gagal. Tapi di rumah kecil itu, mereka selalu berusaha terlihat kuat satu sama lain. Masalah sebenarnya bukan datang dari luar. Sore itu, mereka diundang makan malam di rumah Ibu Arif. Rumah yang lebih besar, lebih rapi, dan selalu terasa lebih dingin daripada dindingnya. Awalnya hanya obrolan biasa. Tentang harga beras yang naik. Tentang tetangga yang baru membeli mobil. Lalu perlahan, arah pembicaraan berubah. Kamu masih keliling setrika? Tanya Ibu Arif tiba-tiba. Suaranya datar tapi menusuk. Erna tersenyum sopan. Iya, Bu. Alhamdulillah cukup buat tambah-tambah. Ibu Arif mendesah pelan. Tambah apa? Hidup kok begitu-begitu saja. Arif itu laki-laki. Harusnya istrinya bisa angkat derajat. Suasana meja makan mendadak berat. Sendok di tangan Erna berhenti bergerak. Adik Arif ikut menimpali. Temanku ada yang buka butik. Bu, umurnya sama kayak Mbak Erna. Sekarang sudah punya 2 karyawan. Arif mengangkat wajahnya. Erna sudah bekerja keras. Kerja keras apa kalau cuma setrika baju orang? Balas ibunya cepat. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan teriakan. Justru dengan nada tenang yang lebih menyakitkan. Seolah itu fakta yang tak perlu diperdebatkan. Erna menunduk. Ia merasa tubuhnya mengecil di kursi itu. Tangannya gemetar di bawah meja. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Arif mengepalkan tangan. Bu, cukup. Cukup apa? Sang ibu menatap tajam. Ibu cuma mau kamu punya masa depan. Bukan begini terus. Kamu itu lulusan sekolah teknik. Kenapa malah bertahan dengan hidup susah seperti ini? Tak ada yang membela Erna. Tak ada yang melihat betapa setiap pagi ia bangun sebelum subuh. Betapa telapak tangannya mulai kasar di usia yang masih muda. Malam itu, mereka pulang tanpa banyak bicara.
Di kamar sempit mereka, Erna duduk di tepi kasur. Matanya kosong. Arif berdiri di depan jendela, menatap gelap. "Aku minta maaf," bisik Erna pelan. Arif menoleh cepat. "Maaf untuk apa?" "Karena aku belum bisa jadi istri yang membanggakan." Kalimat itu seperti pisau yang pelan-pelan ditarik keluar dari dada Arif. Ia duduk di samping Erna dan menggenggam tangannya. "Kamu tidak pernah memalukan. Jangan ulangi itu lagi." Namun di dalam hatinya, Arif tahu tekanan itu baru permulaan. Beberapa hari setelahnya, nama baru mulai sering disebut di rumah ibunya. Indah, perempuan 22 tahun. Cantik, lulusan perguruan tinggi swasta ternama. Orang tuanya punya usaha besar. Konon sudah lama menyukai Arif. Setiap kali nama itu disebut, Erna pura-pura tak mendengar. Sampai suatu sore, Ibu Arif berkata terang-terangan, "Kalau saja dulu kamu memilih yang lain, hidupmu tak akan sesulit ini." Kalimat itu tidak lagi sekadar sindiran. Itu perbandingan. Dan untuk pertama kalinya, Arif melihat mata Erna berkaca-kaca bukan karena lelah bekerja, tapi karena mulai merasa dirinya benar-benar tak diinginkan. Malam itu, mesin jahit tua akhirnya menyala. Bunyi berderitnya memecah sunyi. Namun tak ada yang tahu, suara itu bukan hanya tanda awal usaha baru. Itu juga awal badai yang akan mengguncang rumah tangga mereka perlahan-lahan. Sejak malam itu, nama Indah tak pernah benar-benar pergi dari telinga mereka. Awalnya hanya disebut sepintas. Tadi Indah mampir. Besoknya, Indah sekarang kerja di kantor besar. Lalu berubah menjadi, Indah itu masih sendiri, loh. Erna mencoba bersikap biasa. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap mendorong gerobak setrikanya, tetap tersenyum pada pelanggan. Tapi setiap kali melewati rumah ibu mertuanya, dadanya terasa lebih berat dari biasanya. Suatu sore, saat Erna baru saja menyetrika tumpukan pakaian terakhir di halaman rumah tetangga, adik Arif datang menghampiri. "Mbak Erna, nanti malam datangnya ke rumah. Ada tamu." "Tamu siapa?" tanya Erna pelan. "Indah." Jawaban itu singkat, tapi cukup membuat tangan Erna yang memegang setrika berhenti di udara. Malamnya, Erna mengenakan hijab terbaik yang ia punya. Bukan yang mahal, tapi yang paling rapi. Ia berdiri di samping Arif ketika pintu rumah ibu mertuanya dibuka. Indah sudah duduk di ruang tamu. Perempuan itu memang cantik. Kulitnya bersih, bajunya modis, wangi parfumnya lembut tapi mencolok. Ia tersenyum ketika melihat Arif. "Mas Arif, lama ya tidak ketemu." Nada suaranya ringan, akrab, seolah tidak ada batas. Erna merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Ibu Arif tampak berbinar. Indah sekarang sudah banyak bantu usaha orang tuanya. Hebat anaknya. Arif hanya mengangguk singkat, duduk agak menjauh. Namun ibunya seperti sengaja menarik jarak itu mendekat. "Duduk sini, Rif. Jangan jauh-jauh. Indah mau cerita proyek barunya." Erna tetap berdiri beberapa detik sebelum akhirnya duduk di ujung sofa. Tak ada yang benar-benar mengajaknya bicara. Obrolan mengalir tentang bisnis, relasi, rencana masa depan. Tentang rumah yang akan dibeli. Tentang mobil baru. Setiap cerita Indah seperti dirancang untuk dibandingkan. "Coba ya kalau Arif dulu ambil kesempatan kerja di tempat omnya Indah," ucap sang ibu pelan tapi jelas. "Mungkin sekarang hidupnya beda." Adik Arif terkekeh kecil. "Iya, nggak perlu istri keliling setrika lagi." Tawa itu tipis, tapi cukup untuk membuat Erna merasa seluruh ruangan menertawakannya. Arif menegang. "Cukup." Suasana mendadak sunyi. Ibu Arif menghela napas panjang. Ibu cuma realistis. Hidup itu bukan cuma soal cinta. Kamu harus pikir masa depan. Indah menunduk pura-pura tak nyaman, tapi sudut bibirnya nyaris tak terlihat bergerak. Malam itu, sepulangnya dari sana, Arif berjalan lebih cepat dari biasanya. Erna hampir tertinggal. "Mas," panggilnya lirih. Arif berhenti. Wajahnya keras. "Aku tidak suka mereka membandingkanmu." Erna tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Mungkin mereka benar. Kalimat itu membuat Arif menoleh tajam. "Maksudmu?" "Aku memang cuma tukang setrika keliling. Kamu bisa dapat yang lebih baik."
Arif memegang kedua bahu Erna. Jangan pernah rendahkan dirimu sendiri. Kamu dengar? Angin malam berhembus pelan, membawa bau asap dapur dari rumah-rumah sekitar. Erna ingin percaya pada kata-kata itu, tapi benih ragu sudah tertanam. Hari-hari berikutnya, tekanan menjadi lebih nyata. Ibu Arif mulai terang-terangan menyuruh Arif datang sendiri ke rumah tanpa membawa Erna. Alasan selalu dibuat-buat. Ada urusan keluarga. Ada pembicaraan penting. Suatu malam, Arif pulang dengan wajah gelisah. Apa yang mereka bicarakan? Tanya Erna hati-hati. Arif terdiam lama. Mereka minta aku mempertimbangkan ulang pernikahan ini. Jantung Erna seperti jatuh ke lantai. Maksudnya? Mereka bilang, kalau aku masih mau masa depan yang lebih baik, sebaiknya aku berpisah. Kata terakhir itu terasa berat keluar dari mulut Arif. Erna menatap suaminya lama. Tidak ada amarah, tidak ada tangisan. Hanya keheningan yang terlalu dalam. Dan kamu? Suaranya nyaris tak terdengar. Arif mendekat. Aku tidak akan menceraikanmu. Di luar, suara motor lewat memecah sunyi. Tapi di dalam rumah kecil itu, badai sedang mulai menguat. Karena desakan yang tadinya berupa sindiran, kini berubah menjadi permintaan nyata. Dan nama indah, yang awalnya hanya perbandingan, perlahan berubah menjadi pilihan yang didorong dengan paksa. Tekanan itu tidak lagi datang diam-diam. Suatu pagi, ketika Erna sedang menyetrika di teras rumah pelanggan, ponselnya bergetar berkali-kali. Nama ibunya muncul di layar. Biasanya sang ibu jarang menelepon di jam kerja. Erna menjauh sebentar dari uap panas setrika. Ibu. Di seberang sana terdengar suara yang gelisah. Erna, ada apa sebenarnya dengan rumah tanggamu? Jantung Erna langsung berdegup tak beraturan. Maksud ibu? Tadi pagi ibu Arif datang ke sini. Katanya Arif sudah tidak tahan. Katanya kamu terlalu membebani dia. Katanya kalian sedang proses berpisah. Setrika di tangan Erna hampir terlepas. Apa? Suaranya bergetar. Ibunya terdiam sesaat sebelum melanjutkan. Nak, kalau memang suamimu sudah tidak mau, jangan dipaksa. Ibu tidak ingin kamu dipermalukan lebih jauh. Dunia terasa mengecil. Erna berdiri terpaku di teras itu. Sementara uap setrika terus mengepul tanpa arah. Ia tidak pernah mendengar Arif mengatakan hal seperti itu. Tidak pernah ada kata menyerah dari mulut suaminya. Tapi fitnah sudah berjalan lebih dulu. Sepulang kerja, Erna tidak langsung masuk rumah. Ia duduk di bangku kecil depan kontrakan, menatap gerobaknya yang mulai kusam. Roda kanannya sedikit miring. Arif datang tak lama kemudian. Wajahnya lelah, tapi tersenyum ketika melihat istrinya. Senyum itu membuat dada Erna semakin sesak. Mas, tadi ibumu datang ke rumah orang tuaku. Arif berhenti melangkah. Mereka bilang kamu ingin berpisah. Wajah Arif langsung berubah. Apa? Erna akhirnya menatapnya. Mata yang biasanya lembut kini dipenuhi luka yang ditahan. Katakan jujur padaku. Kalau memang kamu lelah, aku bisa pergi. Aku tidak ingin kamu terus ditekan karena aku. Arif mendekat cepat. Aku tidak pernah bilang ingin berpisah. Tapi mereka datang membawa keyakinan. Karena mereka memaksakan keyakinan itu. Jawab Arif, suaranya menegang. Untuk pertama kalinya, kemarahan Arif terlihat jelas. Bukan pada Erna, tapi pada keluarganya sendiri. Malam itu Arif pergi ke rumah ibunya tanpa memberitahu Erna. Suasana di sana sudah seperti rapat keluarga. Ibu dan adiknya duduk berdampingan. Seolah sudah siap dengan keputusan. Kamu sudah tahu kami datang ke rumah orang tua Erna, ucap ibunya tanpa basa-basi. Arif berdiri tegak. Kenapa ibu melakukan itu? Karena kami tidak mau kamu terus terseret hidup sulit. Erna itu perempuan baik, tapi tidak cukup untuk masa depanmu. Cukup menurut siapa? Menurut kenyataan, sahut adiknya cepat. Indah jelas lebih baik. Keluarganya siap bantu usaha kamu. Hidupmu bisa berubah dalam semalam. Arif tertawa hambar. Jadi ini soal uang? Ini soal masa depan, tegas sang ibu. Arif menatap perempuan yang telah melahirkannya itu dengan perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada kecewa. Ada jarak yang mendadak tumbuh.
Saya menikah bukan untuk ditukar dengan peluang. Kamu keras kepala. Kalau mempertahankan istri saya itu keras kepala, maka biarlah. Ucapan itu seperti garis yang ditarik jelas. Namun ibunya belum menyerah. Kamu pikir Erna akan bertahan terus? Perempuan seperti itu mudah goyah. Tunggu saja. Dia sendiri yang akan minta cerai. Kalimat itu menghantam tanpa peringatan. Sementara di rumah kecil mereka, Erna duduk sendiri. Lampu ruang tamu redup. Gerobak setrikanya masih di luar. Ia memandangi telapak tangannya yang mulai kasar. Lalu melihat cincin sederhana di jari manisnya. Kalau aku pergi, mungkin hidupnya lebih ringan, bisiknya pada diri sendiri. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena dibenci, tapi karena takut menjadi beban. Saat Arif pulang, ia mendapati Erna masih duduk di tempat yang sama. Aku sudah bicara dengan mereka, kata Arif pelan. Erna mengangkat wajahnya. Dan? Aku bilang tidak. Erna menahan napas. Aku tidak akan menceraikanmu. Apapun yang mereka lakukan. Keheningan menggantung beberapa detik. Lalu Erna berdiri dan memeluk Arif erat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menangis tanpa menahan suara. Namun di balik pelukan itu, mereka tidak tahu bahwa fitnah hanyalah langkah pertama. Karena ketika cara halus gagal, tekanan berikutnya akan jauh lebih kejam. Dan kali ini, bukan hanya nama baik yang dipertaruhkan, tetapi juga keteguhan hati mereka sendiri. Sejak malam pertengkaran itu, Arif jarang lagi menginjakan kaki ke rumah ibunya. Bukan karena benci, tapi karena setiap kunjungan selalu berubah menjadi tekanan. Ia memilih pulang lebih cepat. Duduk di depan mesin jahit tua yang kini sudah bisa menyala meski suaranya masih serak. Jarumnya kadang macet, pedalnya berat. Tapi Arif memperlakukannya seperti sahabat lama yang sedang bangkit dari sakit. Erna tak lagi banyak bicara soal perceraian. Ia justru semakin rajin berkeliling. Gerobaknya kini tampak lebih bersih. Ia mengecat ulang pegangannya dengan sisa cat murah yang dibeli dari warung bangunan. Suatu sore, seorang pelanggan lama berkata, "Suamimu bisa permak seragam sekolah." Erna terdiam sesaat, lalu mengangguk mantap, "Bisa." Padahal ia belum yakin. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ada 3 potong seragam sekolah tergeletak di lantai rumah kecil mereka. Arif duduk serius di depan mesin. Erna menyiapkan lampu tambahan agar pencahayaan cukup terang. Jarum mulai bergerak. Benang meluncur rapi. Suara mesin memenuhi ruangan. Bukan suara yang indah, tapi cukup untuk memberi harapan. Beberapa hari kemudian, pesanan kecil berdatangan. Permak celana kerja. Mengecilkan kebaya. Menjahit ulang kancing. Tidak banyak, tapi cukup membuat Arif tersenyum tipis. Namun kabar itu rupanya sampai juga ke telinga ibu Arif. "Kamu sekarang jadi tukang jahit?" tanya ibunya saat tanpa sengaja bertemu di pasar. Arif menjawab tenang, "Iya, Bu. Pelan-pelan saja." Sang ibu tertawa kecil. "Kamu ini lulusan teknik mesin. Kenapa malah kembali ke mesin jahit tua itu? Mau hidup dari permak celana orang?" Beberapa orang yang mendengar ikut menoleh. Arif menahan diri. "Selama halal, saya tidak malu." "Bukan soal halal, soal gengsi," balas ibunya cepat. Arif hanya tersenyum singkat lalu pergi. Malamnya, Erna mendengar cerita itu dari suaminya. Ia terdiam lama. "Aku takut kamu makin dijauhi keluarga karena aku," bisiknya. Arif menatap istrinya. "Jangan selalu merasa semua ini salahmu." Erna mengangguk, tapi jauh di dalam hatinya, ia tetap merasa menjadi titik lemah dalam hidup Arif. Tekanan belum berhenti. Adik Arif mulai terang-terangan menyindir lewat media sosial. Mengunggah foto indah dengan kalimat bernada sindiran. Perempuan pintar tahu cara mengangkat derajat pasangan. Erna membaca unggahan itu diam-diam. Ia tak pernah membalas. Tak pernah membela diri. Ia hanya bekerja lebih keras. Setiap malam, ia membantu Arif melipat pakaian yang sudah selesai dijahit. Tangannya cekatan, wajahnya lelah, tapi ada cahaya kecil di matanya. Suatu hari, pelanggan pertama yang puas kembali membawa 2 temannya. Mereka memuji hasil jahitan Arif yang rapi dan kuat. Nama Arif mulai disebut dari mulut ke mulut. Meski begitu,
Keluarga Arif tetap meremehkan. Dalam sebuah pertemuan keluarga kecil, Ibu Arif berkata dengan nada menantang, "Berapa sih penghasilanmu dari jahit begitu? Cukup untuk beli rumah?" Arif menjawab jujur, "Belum." "Lalu sampai kapan kamu mau bertahan dengan hidup seperti ini?" Kali ini Arif tidak menjawab cepat. Ia menatap ibunya dalam-dalam. "Sampai saya berhasil." Jawaban itu tidak keras, tapi tegas. Di sisi lain ruangan, Erna duduk diam. Ia tahu perjalanan ini masih panjang. Ia tahu hinaan belum akan berhenti. Namun malam itu, ketika mereka kembali ke rumah kecil mereka, Arif membuka ponselnya dan menunjukkan sesuatu pada Erna. Seseorang mengunggah foto hasil jahitannya di media sosial. Memberi pujian. Menandai beberapa teman. "Lihat ini," kata Arif pelan. Erna tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus sejak konflik ini bermula. Mesin jahit tua itu kembali berbunyi malam itu. Bunyi yang dulu dianggap remeh, kini mulai terdengar seperti denyut nadi harapan. Namun di luar sana, keluarga yang merasa tak didengar mulai menyiapkan langkah berikutnya. Karena bagi mereka, usaha kecil Arif bukan bukti perjuangan, melainkan alasan baru untuk mempermalukan mereka di hadapan banyak orang. Undangan itu datang mendadak. Acara syukuran dan pertunangan indah dengan pria kaya pilihan keluarga digelar besar-besaran di gedung desa. Nama keluarga disebut-sebut dengan bangga. Semua kerabat diundang. Arif sebenarnya enggan datang, tapi ibunya sendiri yang menelepon. "Kalau kamu masih menganggap kami keluarga, datang. Jangan bikin malu." Kalimat itu seperti jebakan yang dibungkus kewajiban. Erna menyiapkan diri dengan sederhana. Ia mengenakan gamis lama yang masih layak, menyetrikanya sendiri dengan rapi. Tangannya gemetar saat merapikan kerudung. "Kalau tidak kuat, kita pulang," bisik Arif sebelum mereka berangkat. Erna mengangguk pelan. Gedung itu terang dan ramai. Lampu gantung berkilau. Musik mengalun pelan. Indah berdiri di panggung kecil, tersenyum anggun di samping calon suaminya yang mengenakan jas mahal. Tatapan orang-orang langsung mengarah pada Arif dan Erna saat mereka masuk. Bukan tatapan hangat. Lebih seperti penonton yang menunggu adegan menarik. Ibu Arif menyambut mereka dengan senyum tipis. "Kalian datang juga." Nada suaranya tak bisa disalahartikan. Mereka duduk di barisan tengah. Tidak di depan, tidak pula di belakang. Tepat di posisi yang membuat mereka terlihat, tapi tak dianggap penting. Acara berjalan lancar sampai sesi sambutan keluarga. Adik Arif memegang mikrofon lebih lama dari yang seharusnya. "Kami bersyukur Indah akhirnya menemukan pasangan yang tepat. Laki-laki mapan, punya visi jelas, dan mampu memberi masa depan yang layak." Beberapa tamu bertepuk tangan. Lalu ia melanjutkan dengan nada bercanda, "Setidaknya sekarang keluarga kami tidak perlu lagi khawatir ada yang salah memilih jalan hidup." Tawa kecil terdengar di beberapa sudut ruangan. Erna menunduk. Jantungnya berdetak keras. Arif menggenggam tangannya di bawah meja. Namun penghinaan belum selesai. Ibu Arif mengambil mikrofon setelahnya. Ibu sebagai orang tua hanya ingin anak-anak hidup lebih baik dari orang tuanya. Jangan bertahan dalam keadaan yang menyusahkan hanya karena gengsi atau perasaan. Kalimat itu terdengar umum, tapi semua orang tahu kemana arahnya. Beberapa tamu menoleh ke arah Arif dan Erna. Bisik-bisik mulai terdengar. Erna merasakan wajahnya panas. Napasnya terasa berat. Ia ingin berdiri dan pergi, tapi kakinya seperti terpaku. Indah berdiri di atas panggung, tersenyum tipis. Tatapannya sempat bertemu dengan Erna. Bukan tatapan simpati, tatapan kemenangan. Arif perlahan berdiri. Ruangan mendadak lebih sunyi. Ia tidak meminta mikrofon, tidak membalas dengan kata-kata keras. Ia hanya menatap ke arah panggung, lalu ke arah ibunya. "Semoga pilihan kalian membawa kebahagiaan," ucapnya tenang. Lalu ia menoleh pada Erna. "Ayo." Mereka berjalan keluar tanpa tergesa. Tapi setiap langkah terasa berat seperti memijak kerikil tajam. Di luar gedung, udara malam terasa lebih dingin. Begitu sampai di parkiran, Erna tak lagi mampu menahan air matanya. Ia menangis terisak, bukan karena iri, tapi karena harga dirinya dilucuti di depan banyak orang. "Aku capek, Mas." Suaranya patah. Arif memeluknya erat.
Aku juga. Malam itu, mereka pulang tanpa bicara. Sesampainya di rumah, Arif duduk lama di depan mesin jahitnya. Tangannya menyentuh permukaan besi yang dingin. Hinaan di gedung tadi terus terngiang. Bertahan dalam keadaan menyusahkan. Pilihan yang salah. Arif menutup matanya. Lalu perlahan, ia menyalakan mesin itu. Suara berderitnya terdengar lebih keras dari biasanya. Bukan lagi sekadar harapan. Kini ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah tekad yang lahir bukan dari gengsi, tapi dari luka. Dan tanpa disadari siapapun di gedung tadi, malam penghinaan itu justru menjadi titik balik yang tak pernah mereka bayangkan. Sejak malam penghinaan itu, Arif berubah. Ia tidak lagi sekadar menjahit untuk memenuhi pesanan. Ia mulai memperhatikan detail yang tak pernah ia sentuh sebelumnya. Pola diperbaiki. Teknik dipelajari dari video-video sederhana yang ia tonton lewat ponsel murahnya. Ia begadang, bukan karena cemas, tapi karena lapar akan pembuktian. Erna melihat perubahan itu. Setiap dini hari ketika ia bangun untuk menyiapkan setrika, lampu ruang depan masih menyala. Arif tertidur di kursi dengan kain setengah jadi di pangkuannya. "Mas, istirahatlah," bisiknya pelan. Arif hanya tersenyum samar. Sedikit lagi. Suatu hari, seorang pelanggan muda memotret hasil jahitan Arif. Blazer sederhana yang dipermak menjadi pas dan elegan. Foto itu diunggah ke media sosial dengan pujian panjang. Tak ada yang menyangka, unggahan itu dibagikan berkali-kali. Pesan masuk mulai berdatangan. Awalnya hanya 2, lalu 5, lalu belasan. Arif membaca satu persatu dengan tangan gemetar. Bisa jahit seragam komunitas? Bisa buat pola custom? Terima pesanan luar kota? Erna yang sedang melipat pakaian ikut menatap layar. "Mas, ini serius?" Arif mengangguk perlahan. Wajahnya campuran antara kaget dan tak percaya. Dalam seminggu, rumah kecil itu tak lagi cukup menampung kain-kain yang datang. Ruang tamu berubah menjadi tempat potong pola. Sudut dapur dipenuhi gulungan bahan. Erna tetap berkeliling setrika. Tapi kini setiap ia kembali, ada tumpukan baru yang menunggu disetrika dan dikemas. "Kita kewalahan," ucap Erna suatu malam, tapi kali ini dengan nada berbeda. Bukan lelah karena hinaan, melainkan lelah karena sibuk. Arif tertawa kecil. "Untuk pertama kalinya, aku senang kewalahan." Pesanan datang dari luar kota. Transfer masuk rekening mereka lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Beberapa bulan lalu, mereka dihina di gedung desa. Kini, Arif dihubungi pemilik toko pakaian untuk kerjasama produksi kecil-kecilan. Workshop sederhana akhirnya disewa. Bangunan kecil di ujung gang yang dulunya gudang kosong. Catnya kusam, lantainya semen kasar. Tapi bagi Arif dan Erna, itu seperti istana pertama mereka. Hari pertama pindah, Erna berdiri lama di depan papan kayu bertuliskan nama usaha kecil mereka. Tangannya menyentuh huruf-huruf itu perlahan. "Aku masih tukang setrika keliling," katanya pelan. Arif tersenyum. "Dan itu yang membuat kita bertahan sampai sini." Kabar keberhasilan itu tak bisa lagi disembunyikan. Tetangga mulai berbicara. Orang-orang yang dulu mencibir kini datang menawarkan selamat. Bahkan beberapa kerabat jauh menghubungi Arif, pura-pura menanyakan kabar. Sampai akhirnya, kabar itu tiba di rumah ibunya. Ibu Arif datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan workshop kecil itu dengan wajah sulit ditebak. Ada bangga, ada canggung, ada sesuatu yang tak sempat diucapkan. "Ini usahamu?" tanyanya pelan. "Iya, Bu." Ia masuk perlahan. Melihat 2 karyawan muda yang sedang bekerja. Melihat mesin-mesin baru yang berjajar rapi. Tak ada hinaan hari itu. Hanya keheningan panjang. Namun kehidupan tidak pernah berjalan satu arah. Di saat usaha Arif mulai stabil, kabar lain datang seperti petir di siang bolong. Indah, pernikahannya yang baru beberapa bulan ternyata tidak seindah yang dipamerkan. Suaminya dikenal keras. Keluarganya memperlakukan Indah dan keluarganya dengan dingin. Janji-janji manis tentang kerjasama usaha tak pernah benar-benar ditepati. Bisik-bisik mulai beredar. Indah jarang terlihat tersenyum lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, bukan Arif dan Erna yang menjadi bahan pembicaraan.
melainkan pilihan yang dulu dielu-elukan. Sementara di workshop kecil itu, mesin-mesin terus berbunyi. Bunyi yang dulu dianggap remeh, kini menjadi saksi bahwa hidup bisa berbalik arah tanpa perlu membalas dengan kebencian. Namun Arif belum tahu, penyesalan yang selama ini hanya berupa bisik-bisik, akan segera mengetuk pintunya secara langsung. Hujan turun sore itu, deras dan tiba-tiba. Workshop kecil Arif masih ramai oleh suara mesin ketika pintu diketuk pelan. Salah satu karyawan membukanya, lalu menoleh ke arah Arif dengan wajah ragu. "Ada yang mau ketemu, Mas?" Arif melangkah ke depan. Di ambang pintu berdiri ibunya. Kerudungnya basah di bagian ujung. Wajahnya tidak lagi setegas dulu. Ada garis lelah yang lebih dalam, seolah waktu berjalan lebih cepat beberapa bulan terakhir. "Masuk, Bu," ucap Arif pelan. Ibunya melangkah masuk. Pandangannya menyapu ruangan. Mesin-mesin bekerja. Kain tertata rapi. Karyawan menyapa sopan. Tak ada lagi yang bisa diremehkan. "Aku tidak lama," katanya akhirnya. Arif menunggu. Suara hujan menjadi latar yang berat. "Indah," ibunya berhenti sejenak, seperti menelan sesuatu yang pahit. "Rumah tangganya tidak seperti yang kami kira." Arif tak terkejut. Ia sudah mendengar kabar itu, meski hanya sepintas dari tetangga. Suaminya keras, tidak menghargai keluarganya. Janji kerja sama usaha itu tidak pernah nyata. Bahkan kami, sering diperlakukan seperti tidak berarti. Kalimat itu menggantung. Dulu, keluarga itu berdiri di atas panggung dengan kebanggaan. Kini, suara yang keluar dari mulut ibunya terdengar lebih kecil dari hujan. "Aku salah menilai," lanjutnya lirih. "Aku terlalu mengejar gengsi." Arif diam. Ia menunggu permintaan maaf yang tak kunjung diucapkan secara utuh. Ibunya menatapnya, kali ini tanpa sorot menghakimi. "Aku tahu aku menyakitimu. Menyakitkan Erna. Tapi sekarang, kami butuh bantuanmu." Itulah inti kedatangannya. Bukan sekadar pengakuan, melainkan kebutuhan. Arif menunduk sebentar. Ingatan tentang malam penghinaan di gedung desa terlintas jelas. Tentang Erna yang menangis di parkiran. Tentang dirinya yang berdiri menahan harga diri yang diinjak-injak. Hujan masih turun. "Apa yang ibu butuhkan?" tanyanya akhirnya. Ibunya tampak lega sekaligus malu. Indah ingin membuka usaha kecil sendiri. Dia tidak mau terus bergantung pada suaminya. Tapi kami tidak tahu harus mulai dari mana. Sebuah ironi yang tak perlu diucapkan. Usaha kecil. Kata yang dulu mereka anggap tidak layak. Arif menarik napas panjang. "Saya bisa bantu beri arahan. Tapi saya tidak bisa menanggung semuanya." Ibunya mengangguk cepat. "Kami tidak minta lebih." Kalimat itu sederhana. Tapi bagi Arif, itu seperti pengakuan bahwa ia kini berdiri di posisi yang tak lagi bisa dipandang rendah. Malamnya, di rumah, Arif menceritakan semuanya pada Erna. Erna mendengarkan tanpa memotong. "Kalau kamu marah, aku mengerti," kata Arif pelan. Erna menggeleng. "Aku sudah terlalu lelah untuk marah." Ia terdiam sebentar sebelum melanjutkan. "Dulu aku hampir menyerah karena merasa tidak pantas. Sekarang aku tidak ingin menjadi seperti mereka, yang menilai dari luar saja." Arif menatap istrinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. "Kita bantu secukupnya," lanjut Erna. "Bukan untuk membalas, tapi supaya hati kita tetap bersih." Di luar, hujan mulai reda. Beberapa hari kemudian, Indah datang sendiri ke workshop. Wajahnya pucat. Senyumnya tak lagi percaya diri. Ia berdiri di depan Erna. "Aku minta maaf." Kalimat itu pelan, hampir tak terdengar. Erna menatapnya lama. Tidak ada dendam di wajahnya. Hanya kelelahan yang pernah sama-sama mereka rasakan, meski dalam jalan berbeda. "Kita semua belajar," jawab Erna singkat. Indah menunduk. Tak ada drama. Tak ada balas dendam. Hanya kenyataan bahwa pilihan yang dulu dielu-elukan, kini berubah menjadi beban. Dan di tengah semua itu, Arif dan Erna berdiri bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai orang yang pernah diremehkan, lalu memilih tetap menjadi manusia. Pagi itu berbeda. Matahari menyinari papan nama workshop kecil yang kini sudah dicat ulang. Huruf-hurufnya terlihat lebih tegas.
Di dalam, 3 mesin berjalan bersamaan. Karyawan datang lebih awal. Pesanan menumpuk rapi di rak. Erna berdiri di depan bangunan itu, memegang gagang gerobak setrikanya. Ia belum berhenti berkeliling. Beberapa orang pernah menyarankan ia berhenti saja. Sekarang sudah punya usaha besar, buat apa masih setrika keliling? Tapi Erna hanya tersenyum. Setrika itu bukan sekadar pekerjaan. Itu saksi perjuangannya. Saksi saat ia dihina. Saat ia hampir menyerah. Saat ia memilih bertahan. Arif keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu tidak perlu lagi dorong itu setiap hari," katanya pelan. Erna menatap gerobaknya sebentar. "Aku tahu. Tapi aku ingin." Arif tak membantah. Beberapa minggu setelah kedatangan ibunya, hubungan mereka perlahan mencair. Tidak kembali seperti dulu, tapi tidak lagi dipenuhi tajamnya sindiran. Ibu Arif datang ke workshop lebih sering. Kali ini bukan untuk mengatur, melainkan membantu melipat kain. Kadang duduk diam memperhatikan karyawan bekerja. Tak ada lagi kalimat tentang gengsi. Tak ada lagi perbandingan. Indah mulai merintis usaha kecil menjual pakaian rumahan dengan bimbingan Arif. Tidak instan, tidak tapi nyata. Ia belajar dari nol. Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan harus ia lakukan. Suatu sore, ketika keluarga berkumpul sederhana di rumah Arif dan Erna, suasana terasa berbeda. Rumah kecil itu memang belum berubah menjadi rumah besar. Dindingnya masih sama, lantainya masih sederhana. Tapi ada ketenangan yang tak pernah ada sebelumnya. Ibu Arif menatap Erna lama. "Ibu dulu terlalu menilai dari luar," ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, tanpa nada tinggi seperti dulu. "Maafkan ibu." Erna terdiam sesaat. Ia teringat malam di gedung desa. Teringat uap panas setrika yang bercampur air mata. Teringat rasa ingin pergi agar Arif tidak lagi ditekan. Lalu ia mengangguk. "Saya juga banyak kurangnya, Bu." Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada tangis berlebihan. Hanya pengakuan yang sederhana, tapi jujur. Malam itu, setelah semua pulang, Arif dan Erna duduk di depan rumah. Angin bertiup pelan. "Kamu pernah hampir pergi," kata Arif tiba-tiba. Erna tersenyum kecil. "Iya." "Kenapa tidak jadi?" Erna menatap langit yang gelap. "Karena aku sadar, harga diri bukan tentang pekerjaan apa yang kita lakukan, tapi tentang siapa yang tetap berdiri saat semuanya menekan." Arif menggenggam tangannya. Kini, tak ada lagi suara yang menyuruhnya menceraikan istrinya. Tak ada lagi nama yang dibandingkan setiap hari. Yang tersisa hanyalah pelajaran. Bahwa kesetiaan tidak bisa dibeli. Bahwa usaha kecil yang diremehkan bisa menjadi jalan perubahan. Dan bahwa seorang tukang setrika keliling pun punya martabat yang tidak bisa diinjak hanya karena ia tidak membawa harta. Gerobak itu tetap berdiri di sudut rumah. Bukan sebagai simbol kemiskinan, melainkan sebagai pengingat bahwa mereka pernah berada di titik paling rendah dan memilih untuk tidak saling melepaskan. Di sanalah kisah mereka benar-benar menemukan maknanya.